Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Salsi Fadila dengan NIM 4412301004. Saya dari kelas 3A pagi dari Prodi Teknologi Rekayasa Konstruksi Perkapalan. Kali ini saya akan membuat rekaman pembahasan soal mengenai statika benda tegar dan juga gaya gesekan pada mata kuliah mekanika. Baiklah, langsung saja kita masuk ke contoh soal dari statika benda tegar. Jadi ini merupakan contoh soal dari statika benda tegar. Kita bisa lihat ini merupakan sebuah konstruksi yang menggunakan derek atau kren. Jadi sebuah konstruksi ini menggunakan dua titik tumpuan, yaitu pada titik A itu merupakan tumpuan engsel dan titik B itu merupakan tumpuan roll. Lalu beban derek tetap 1000 kg dengan pusat gravitasi di titik G. Derek yang digunakan untuk memindahkan beban itu seberat 2400 kg. Jadi kita bisa lihat pada gambar tersebut, jarak antara titik tumpuan ke titik G itu adalah 2 meter, lalu jarak antara titik G ke beban itu adalah 4 meter. Jadi perintah pada soal ini yaitu tentukan semua gaya reaksi di titik A dan B. Baiklah, mari kita bahas. Jadi ini merupakan diagram gaya bebasnya. Kita anggap tetapan gravitasinya yaitu 9,81 meter per sekon kuadrat, sehingga kita dapat menghitung gaya berat derek, di mana gaya berat derek itu dihitung dengan 1000 kg dikali dengan percepatan gravitasi yaitu 9,81 meter per sekon kuadrat, sehingga mendapatkan hasil 9.800 Newton atau sama dengan 9,8 kN. Lalu kita juga bisa menghitung gaya berat beban pada derek yaitu 2.400 kg dikalikan dengan percepatan gravitasi, sehingga mendapatkan hasil 23,544 kN. Nah, di sini sudah dicantumkan pada diagram gaya bebasnya, di mana gaya berat dereknya pada titik G itu adalah 9,8, lalu gaya berat beban pada dereknya yaitu 23,544 kN, dan pada titik tumpuan A ini diuraikan karena titik tumpuan A ini merupakan tumpuan engsel, yaitu mempunyai dua arah gaya. Jadi saya buat di sini adalah AX, yaitu gaya arah pada sumbu X, dan AY merupakan gaya arah pada sumbu Y. Lalu pada titik B ini merupakan tumpuan roll yang hanya mempunyai satu arah tegak lurus pada bidang sentuh. Jadi yaitu dibuat di sini pada arah gaya pada sumbu X. Oke, jadi di sini kita menggunakan persamaan keseimbangan di mana sigma fx itu adalah sama dengan 0, yang artinya gaya yang bekerja pada fx itu adalah 0. Kita bisa lihat gaya yang bekerja pada fx itu apa saja, yaitu ada ax dan b. Sehingga AX tambah B itu sama dengan 0, yang menghasilkan AX itu sama besarnya dengan nilai B, tapi berlawanan arah. Lalu berikutnya kita mencari perhitungan gaya yang bekerja pada Y. Nah, kita bisa lihat gaya pada sumbu Y itu ada AY, lalu ada gaya berat kren 9,81 dan gaya berat beban 23,544 kN. Nah, kita harus memperhatikan
tanda-tandanya kita bisa translatekan di sini. AY itu arahnya ke atas sehingga nilainya itu adalah positif, dan untuk gaya berat beban kren dan gaya berat beban itu arahnya ke bawah, maka nilai tandanya itu adalah negatif, sehingga kita memperoleh nilai AY itu adalah 33,354 kN. Lalu berikutnya kita akan mencari momen yang bekerja pada titik A. Nah, momen yang bekerja pada titik A itu ada 3. Yang pertama, B. Gaya B dengan momen 1,5 meter. Lalu kita harus memperhatikan tandanya. Kita perhatikan tandanya. Tandanya itu berlawanan dengan arah jarum jam, sehingga tandanya itu yaitu positif. Lalu kita bisa lihat gaya yang bekerja pada momen titik A ini ada gaya berat kren yaitu 9,81 dengan momen 2 meter. Dengan 2 meter pada titik A, kita lihat tandanya. Tandanya searah dengan jarum jam. Kalau searah dengan jarum jam, maka tandanya yaitu negatif. Lalu kita lihat gaya yang bekerja pada momen titik A itu ada gaya berat beban yaitu 23,544 dengan momen 6 meter. Kita perhatikan ya di sini. Di sini itu 6 meter bukan 4 meter. Karena 4 tambah 2 yaitu 6 yang bekerja yang dari titik tumpuan A, sehingga 6 meter. Maka kita akan memperoleh nilai B itu sama dengan 107,256 kilonewton. Nah, maka nilai AX di sini kita terjemahkan AX itu sama besarnya dengan nilai B. Kita sudah menghasilkan nilai B yang artinya yang hasilnya adalah 107,256 kilonewton, maka nilai AX-nya sama dengan nilai B, yaitu 107,256 kilonewton yang arahnya berlawanan, sehingga nilainya itu min, arahnya ke kiri. Baiklah, selanjutnya yaitu kita membahas contoh soal dari gaya gesekan. Kita bisa lihat di sini ada seorang bapak yang mendorong anaknya dengan gaya sebesar 200 Newton. Anak dan papan seluncurnya memiliki massa gabungan yaitu 30 kg dan koefisien gesek kinetik permukaannya adalah 0,15. Maka tentukan berapakah gaya gesek yang menghambat kegiatan bapak ini, yang dicari adalah FK, dan berapakah percepatan pergerakan anaknya, atau kita mencari A atau percepatan. Maka mari kita bahas. Oke, mari kita bahas. Jadi diketahui gaya yang diberikan yaitu adalah F 200 Newton yang membentuk sudut 30 derajat. Jadi perlu kita ketahui, apabila membentuk sudut, kita itu perlu membuat free body diagram agar mengetahui gaya-gaya apa saja yang bekerja pada sumbu X dan sumbu Y. Lalu diketahui massa gabungan yaitu 30 kg, gaya gesek kinetik 0,15 dan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Nah, biasanya gravitasi ini diterapkan dalam soal yaitu 9,8, karena tidak tertera maka diambil yang 10 meter per sekon kuadrat. Nah, yang ditanya FK dan percepatan. Sebelum mencari hasil dari yang ditanyakan, hal yang perlu kita buat pertama adalah free body diagram agar mengetahui gaya apa saja yang bekerja pada sumbu X dan sumbu Y. Nah, di sini sudah saya buat free body diagramnya. Maaf, ini berantakan sekali. Jadi kita uraikan. Ini yang untuk sudut 30 kita uraikan. Jadi yang bekerja pada Fx cos, kenapa cos? Karena dia dekat dengan sudut, dan juga kita uraikan sumbu yang di F sin karena dia
jauh dari sudut. Lalu di sini diketahui nih massa gabungan 30 kg. Berarti adanya gaya berat. Nah, gaya berat itu dilambangkan dengan W. W sama dengan massa dikali gravitasi. Kalau adanya gaya berat berarti adanya gaya normal. Nah, gaya normal itu berlawanan arah, dia tuh ke arahnya ke atas. Nah, langsung masuk ke pertanyaan yang pertama. Mencari FK. FK itu adalah sama dengan gaya gesek kinetik dikali gaya normal. Nah, gaya gesek kinetik sudah kita ketahui yaitu 0,15 dan gaya normalnya diuraikan. W dikurang F sin theta. W-nya itu diuraikan lagi, massa dikali gravitasi dikurang 200 sin 30. Maka FK-nya diperoleh dengan hasil 30 Newton. Lalu yang kedua, kita mencari percepatan. Kalau mencari percepatan, kita menggunakan hukum Newton 2, di mana hukum Newton 2 itu rumusnya adalah sigma Fx sama dengan massa dikali percepatan. Di mana sigma Fx ini diuraikan gaya-gaya apa saja yang bekerja pada X itu diuraikan sini. Nah, gaya yang bekerja pada Fx itu ada Fx dikurang Fk. Fx yaitu F cos theta yang bekerja pada sumbu X dikurang Fk. Fk itu sudah kita ketahui nilainya adalah 30 Newton. Dikurang massa, massanya adalah 30 dikali percepatan. Jadi F cos theta 200 cos 30 dikurang 30. Cos 30 adalah 0,866. Jadi hasilnya adalah 143,2 sama dengan 30 Ah. Maka kita mendapatkan hasil A yaitu 4,77 meter per sekon pangkat 2. Baiklah, itu pembahasan dari contoh soal gaya gesek. Mungkin itu saja dua pembahasan yang dapat saya jelaskan. Banyak sekali kekurangan dalam pembahasan ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.